Sahabat Kompas.com, pandemi COVID-19 diprediksi akan menjadi endemik. Virus ini diperkirakan masih akan ada dalam beberapa tahun ke depan. Menanggapi hal ini, pemerintah Indonesia kini bersiap dengan mulai menggagas roadmap untuk hidup berdampingan dengan virus corona. Hal ini seperti yang dilakukan oleh Singapura dan sejumlah negara lainnya. Rencana penyusunan roadmap itu disampaikan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi dalam konferensi pers evaluasi dan penerapan PPKM pada Senin 9 Agustus 2021. Menurut Budi, mengatur protokol kesehatan menjadi kunci utama dalam gagasan roadmap ini. Pasalnya, hal itu tidak hanya menekan penularan COVID-19, tetapi juga memungkinkan masyarakat untuk beraktivitas seperti biasa. Protokol kesehatan itu pun diatur dalam 6 aktivitas utama, mulai dari perdagangan, kantor dan kawasan industri, pariwisata, transportasi, keagamaan, dan pendidikan. Atas arahan Bapak-Bapak Menko, kami akan segera melakukan pilot project yang mengatur secara digital penerapan dari protokol-protokol kesehatan di 6 aktivitas utama. Yang pertama adalah perdagangan, itu bisa perdagangan modern seperti mall atau department store, atau juga perdagangan tradisional seperti pasar basah atau toko-toko kelontong. Yang kedua adalah kantor dan kawasan industri. Yang ketiga adalah transportasi, baik darat, laut, dan udara. Yang keempat adalah pariwisata, hotel, restoran, atau event. Yang kelima, keagamaan. Dan yang keenam, pendidikan. Menurut Budi, nantinya aplikasi Peduli Lindungi akan menjadi sarana penting. Setiap aktivitas yang telah ia sebutkan akan mewajibkan masyarakat untuk melakukan screening. Screening ini berfungsi untuk memeriksa status vaksinasi COVID-19 atau PCR melalui aplikasi Peduli Lindungi. Dan kita rencananya mulai minggu depan akan mulai di beberapa mall bekerja sama dengan Asosiasi Mall Indonesia. Kita juga sudah mengintegrasikan dengan transportasi udara, di mana teman-teman wartawan juga sekarang sudah merasakan setiap kali kita check-in akan langsung ketahuan status vaksinasi dan status PCR-nya secara digital. Kalau yang bersangkutan sudah divaksin, mereka akan masuk dan akan memperoleh protokol yang lebih longgar dibandingkan dengan yang belum vaksin. Aktivitas testing dan tracing diakui Menkes sebagai aspek yang lemah di Indonesia. Padahal aktivitas ini sangat dibutuhkan jika ingin membuka aktivitas sehari-hari secara bertahap. Menurut Budi, kapasitas testing dan tracing terus ditingkatkan oleh pemerintah dengan target mencapai setidaknya 300.000 sampai 400.000 orang dites per hari. Menkes juga menyebut infrastruktur telah diperbaiki, tracer pun sudah disiapkan oleh TNI dan Polri. Namun kini sistemnya perlu diperbaiki, begitu juga dengan performanya agar misi dapat berjalan dengan lebih mudah dan kualitas data menjadi lebih baik. Melalui roadmap ini diharapkan tercapai keseimbangan antara ekonomi dan kesehatan di Indonesia. Demikian news update, simak informasi terupdate lainnya hanya di Kompas.com, jernih melihat dunia.